Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan di kelas 9 ini Anda semuanya bisa lebih baik lagi dari semester yang sebelumnya ya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita berjumpa melalui media pembelajaran daring yang saya berikan melalui channel YouTube, dan di dalamnya ada PPT atau PowerPoint pembelajaran bab yang pertama di tahun ajaran 2021-2022. Nah, anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga badan kita supaya tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring secara luar biasa sempurna ya. Ikhlas itu kunci utama. Kemudian jangan sampai ada rasa malas yang muncul, itu dibuang semua rasa malas di pembelajaran yang sekarang. Semangat baru, niat yang lebih baik lagi dan ikhlas lagi untuk pembelajaran PJJ Seni Budaya ya. Kita awali semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selalu berikan yang terbaik buat diri Anda dulu ya. Anak-anakku, di bab yang pertama di pembelajaran seni budaya kita masuk ke dalam bab seni lukis, atau yang biasa kita masuk ke seni rupa dulu. Nanti kedepannya akan seperti apa ya, kita akan berjuang yang terbaik untuk kita sendiri ya, untuk Anda sendiri tentunya. Nah, kalau lihat di sini ada sebuah tampilan bab 1 tentang seni lukis penuh dengan warna, yaitulah hidup manusia penuh dengan warna ya. Ada warna hitam, merah, putih, kuning, hijau, dan macam-macam lagi warna yang lainnya. Nah, anak-anakku, gambar ini saya berikan sebagai sebuah bentuk sifat manusia yang berbagai macam jenisnya gitu ya. Sama seperti warna, banyak macamnya, tetapi indah. Nah, untuk itu di bab seni rupa ini Bapak harapkan Anda bisa lebih maksimal lagi, lebih luar biasa lagi belajarnya, lebih indah lagi dalam berkaryanya, seperti warna-warna yang Bapak tampilkan di layout yang berikut ini ya. Seperti ini, lucu banget, indah banget. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Semangat. Berikutnya kita akan melihat sebuah makna dari seni lukis itu sendiri. Seni lukis kalau kita jabarkan merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan ballpoint, pensil, kuas, dan sebagainya. Berbagai macam bentuk bisa kita gunakan ya. Bahkan sekarang dari isi batu baterai pun bisa menjadi media untuk melukis kan. Begitu keren. Dari bentuk hasil pembakaran kayu saja, dari arang saja bisa menjadi media atau alat untuk melukis. Luar biasa. Dan melukis ini bisa baik dengan warna ataupun tidak, tetapi diharapkan di semester yang sekarang Anda sudah bisa lebih mengaplikasikan warna dengan baik, dengan sempurna ya, supaya hasilnya lebih maksimal lagi tentunya ya. Kita masuk ke hal yang paling utama, yaitu prinsip dalam seni lukis. Kita lihat yang pertama apa? Yang pertama ada irama, yang kedua ada gradasi, yang ketiga ada penekanan, yang keempat ada kesatuan atau unity, yang kelima ada keseimbangan atau balance, ada keselarasan, ada penekanan juga yang berikutnya, dan terakhir ada komposisi. Ini merupakan sebuah prinsip dalam melukis ya, atau seni lukis. Di antaranya kalau Anda baca, nanti kita akan lihat di slide yang berikutnya. Masuk ke dalam corak seni lukis. Corak dalam seni lukis adalah gaya melukis setiap pelukis yang menjadi ciri khas khusus ya. Jadi nanti coraknya itu memang dalam seni lukis adalah adanya sebuah gaya melukis atau ciri khas gitu ya. Kemudian dalam corak itu terdapat 3 ya, ada 3 diantaranya. Yang pertama ada representatif atau nyata. Kemudian yang kedua
ada deformatif atau mengubah bentuk. Yang ketiga, yang terakhir ada abstrak atau tidak nyata. Kemudian yang berikutnya, corak representatif merupakan sebuah penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu foto dengan mata kamu, itulah yang kamu buat dalam karya lukis kamu, seni lukis kamu. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kenyataan atau lukisan yang sesungguhnya, jadi real. Apa yang kamu rekam dengan mata kamu, ya itulah yang akan nanti kamu masukkan ke dalam bingkai frame buku gambar Anda, ya. Jadi semua apa yang kamu lihat, ya itulah kalau representatif harus nyata, sesuai, sama gitu ya. Mirip banget dengan apa yang akan kita gambar melalui mata kita untuk proses perekaman si objeknya. Kemudian yang kedua, kita punya corak deformatif. Ini merupakan sebuah corak yang menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Kemudian perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi corak deformatif ini merupakan sebuah penggubahan, ya, mengubah sebuah objek gambar, tetapi tidak merubah bentuk aslinya, cuma memperindah, mencari bentuk yang lebih unik lagi dari seni lukis yang akan kita buat. Pernah Bapak jelaskan ketika kelas 7, ketika kita menggambar ragam hias, itu kita dalam membuat sebuah bentuk daun, ketika dideformatif maka menjadi sebuah bentuk ragam hias yang lebih indah lagi, ya, ke level yang berikutnya, jadi lebih cantik lagi si bentuk gambarnya. Yang ketiga, corak abstrak. Lukisan yang ini adalah sudah jauh meninggalkan bentuk alam atau disebut tidak nyata, jadi unreal atau tidak nyata. Jadi sebuah bentuk hayalan, mimpi dan sebagainya, wah itu sangat sudah di luar nalar kita gitu ya, dan bentuknya pun sulit dikenali karena memang abstrak. Jadi bisa dalam sebuah bentuk kiasan objek gitu ya. Kita mimpi apa, kita gambarkan dalam sebuah gambar, yaitulah bentuk dari corak abstrak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dunia kita gitu. Kalau banyak dulu mungkin lukisan-lukisan yang misalkan menggambarkan waktu yang berlalu begitu cepat atau waktu yang meleleh, seperti hancur dan sebagainya. Jadi itu sebuah bentuk yang sangat abstrak gitu. Tidak sudah jauh dari bentuk nyatanya gitu, dan sulit untuk kita kenali bentuk si corak lukisannya seperti itu. Yang berikutnya teknik seni lukis. Di antaranya kita punya teknik pointillis atau pointillisme. Pointillis atau pointillisme ini merupakan cara melukis yang menerapkan titik-titik berbeda di dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Jadi Anda nanti teknik melukisnya dengan titik-titik atau dengan dot yang dipadu-padankan. Titik-titik semua dibentuk menjadi sebuah bingkai. Anda boleh mencari contohnya nanti di internet, ya, silahkan dicari kalau mau menggunakan teknik yang ini nanti ketika penugasan gambar, ya. Kemudian yang kedua, kita punya tempera atau tempera, yaitu cara pengeringan cepat pada media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut dalam air, ya. Ini teknik yang nantilah kalau sudah ini saya jelaskan ya secara rincinya, mudah-mudahan sudah bisa masuk secara offline, ya. Kemudian plakat, cara melukis dengan cat akrilik, cat air, juga cat minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental sehingga hasilnya tampak gelap dan menutup. Ini plakat sering digunakan oleh para pelukis yang memang sudah cukup handal, ya. Bisa kita juga asal tetap belajar. Kemudian akuarel, cat melukis dengan bahan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tembus pandang. Itu yang akuarel, ya. Spray merupakan sebuah teknik melukis dengan cat air yang disemprotkan dengan sprayer atau seperti cat yang dimasukkan ke kaleng, di dalamnya ada gas dan nanti disemprotkan, ya, seperti itu. Itu teknik seni lukis.
Kemudian sekarang masuk ke media lukis. Perantara dalam berkarya seni lukis yang berarti bahan dan alat yang digunakan dalam seni lukis. Di antaranya apa saja kita lihat ya. Bahan lukisnya itu segala material yang bisa digunakan untuk kegiatan melukis cat atau tinta. Bahkan sekarang mungkin bisa ya seperti itu yang di awal saya bilang, bisa menggunakan arang sebagai bahan melukisnya, atau isi baterai, atau warna-warna langsung dari buah-buahan bahkan sekarang bisa dipergunakan gitu ya. Dan banyak lagi untuk bahan melukis yang sangat luar biasa. Kemudian kita bidang lukis atau alat atau tempat untuk melukisnya ya, diantaranya kanvas, kertas, tembok, keramik, triplek, dan kaca. Dan ini pun bidang lukis sekarang sudah banyak yang lainnya bidangnya, bisa menggunakan bahan bekas juga, bisa menggunakan dari gelas, keramik gitu ya. Kemudian bentuk dari batok kelapa yang sudah dikupas, dikeringkan, kemudian dicat, dan bisa kita masukkan ke dalam bidang lukis gitu. Jadi media lukisnya juga gitu. Kemudian yang berikutnya, alat melukis. Untuk alat melukis, segala perkakas yang digunakan dalam melukis. Kuas cat air, kuas cat minyak, pisau palet, sprayer, dan easel ya. Itu sangat luar biasa untuk alat melukisnya. Banyak sekali media yang dapat digunakan ya. Membuat karya seni lukis dengan teknik basah, diantaranya seperti apa kita lihat. Yang pertama tahapannya adalah menyiapkan bahan dan alat. Sudah pasti semua karya pasti harus menyiapkan dulu alat dan bahan ya. Itu sebuah hal yang pokok. Pastikan objek yang akan dilukis sudah siap. Jadi intinya adalah mempersiapkan objek lukisnya itu sudah ready, sudah siap. Kalau misalkan kita mau menggambarnya yang nyata, misalkan mau menggambar lukisan hewan, ya hewannya sudah dikondisikan gitu supaya bisa standby dan bisa dijadikan objek menggambar gitu ya. Kalau misalkan yang deformatif, ya kita sudah punya planning seperti apa nanti objek pengembangan dari si deformatifnya itu akan seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, buatlah sketsa objek lukisan dengan sapuan kuas. Ya boleh dengan, kalau bikin sketsa dengan pensil halus dulu silahkan, garis-garis tipis dulu boleh silahkan ya. Kemudian yang berikutnya, basahi bidang kertas yang akan diwarnai dengan air secukupnya menggunakan kuas cat air. Next, kita bubuhkan cat air yang sudah disiapkan pada bidang kertas yang sudah dibasahi tadi. Kemudian yang berikutnya, akhirilah kegiatan melukis dengan memberikan warna pada bagian tertentu. Gitu ya. Nah, berikutnya membuat karya seni lukis dengan teknik kering. Ini diantaranya apa saja nih? Yang pertama sama seperti tadi ya, siapkan bahan dan alat. Kemudian kita pastikan sudah ada gagasan. Sama saja sih, ide gitu ya. Kalau nggak ada ide susah kita untuk bisa menggambar gitu. Makanya kita perlu pemokusan, perlu istilahnya ya sebuah gagasan yang muncul ke dalam kepala kita untuk dijadikan sebuah objek dalam lukisan kita, seperti itu ya. Kemudian buatlah sketsa objek lukisan dengan pensil atau cat minyak pada kanvas. Ini kalau yang kering ya, kalau tadi kan yang basah dengan sapuan cat. Kemudian yang berikutnya, warnai bidang lukisan dengan cat minyak yang sudah disiapkan dengan rata. Itu yang terakhir, kita berikan sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan melukis. Ya. Yang berikutnya sudah sampai di sesi penugasan. Tolong simak dengan baik apa yang saya sampaikan. Lihat ya. Ini muncul sebuah kotak deformatif atau mengubah bentuk. Kemudian muncul representatif atau nyata. Kemudian muncul abstrak atau tidak nyata. Tugasnya apa? Nih lihat di kotak yang berikut ini. Tugasnya adalah silahkan pilih salah satu tema seni lukis kalian yang ada di sebelah kiri. Boleh Anda memilih temanya deformatif, representatif, ataupun abstrak. Ya, kemudian silahkan judul lukisannya terserah
kalian boleh mencari di internet mau seperti apa. Jadi boleh dalam bentuk apapun, yang penting Anda konsep atau temanya pilih salah satu antara deformatif, representatif, ataupun abstrak. Dan kerjakan di buku gambar ukuran A4 yang sudah diberikan bingkai seperti biasa ya. Jangan lupa ukuran bingkainya garisnya dari atas ke bawah itu 2 cm, samping kanan kiri bawahnya 1 cm. Jangan lupa, itu sudah hal yang wajib menggunakan spidol biar terlihat. Dan yang pasti tidak lupa selalu bubuhkan nama, kelas, sekolah, dan tanggal. Biar tidak lupa nanti ketika evaluasi kita bisa melihat, oh iya ini tanggal sekian gitu ya. Dan sudah pasti wajib diwarnai. Diwarnainya boleh menggunakan krayon, boleh spidol, silahkan. Kalau tidak ada pensil warna pun tidak jadi masalah. Yang penting Anda semua mengerjakan semua bentuk yang saya tugaskan dengan baik. Ya, jadi pilih salah satu, yang di sebelah kiri boleh mana saja, deformatif, representatif, atau abstrak. Judulnya silahkan Anda cari sendiri. Kalau tidak ada yang bisa dipikirkan dengan baik, boleh meniru apa yang ada di internet, silahkan. Yang penting itu karya Anda nanti menggunakan goresan tangan Anda. Saya hargai kejujuran, saya hargai sebuah karya dalam bentuk apapun ya. Sebuah karya tidak ada yang namanya jelek, tetapi butuh proses untuk membuat karya lebih maksimal, lebih baik lagi seperti itu. Oke. Untuk pertemuan yang pertama Bapak cukupkan sekian. Sebelum Bapak tutup dengan wassalam, jangan lupa jaga kesehatan, tetap terapkan prokes 5M ya. Lebih baik tinggal di rumah saja. Kalau tidak yang penting jangan main yang aneh-aneh, jangan dulu piknik dan sebagainya. Kalau habis dari luar cuci tangan, dan kalau jauh habis bepergian langsung mandi ya, seperti itu. Tetap sehat, salam sehat, jaga imun, jaga iman kita supaya tetap istiqomah. Salam buat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sarang hiu ya.